prakaryanya umum dalam arti ada ilmunya elektro dalam banget. Tapi kok malah ngajarnya itu. Pak, emang nggak ngomong sama kepala sekolah atau siapa minta kebijakan Pak, biar ilmu saya ini ya bermanfaat masalah untuk generasi itu. Jadi sekarang tuh memang kan yang lagi dicari ya bukan itu ya, yang namanya sebenarnya kepala sekolah itu mau berharap sih. Kepala sekolah itu berharap dari guru ada jumlah guru berapa. Pak, sebenarnya tahu nggak kepala sekolah ini tahu nggak Pak emang spesialis, emang ahli di bidang spesial elektro? Iya sebenarnya sih tahu, hanya kan kadang-kadang orang tuh ya karena dari profesi gurunya ya, dari profesi gurunya jadi seolah-olah walaupun format bicaranya itu yang guru kan, bicaranya kan padahal kan kalau dibicara dengan kaitan dengan ini ada sertifikasi, sebetulnya kan harusnya orang-orang yang seperti ini kan yang yang dapat lolos, ya dalam arti lolos dalam arti ada nilai plus kan untuk memberikan rangsangan beasiswa itu tapi yang namanya filternya memang kurang bagus filter kebijakan tuh ya. Tuh, namanya yang datang pengennya kan gini, di Cirebon lu pengen ada yang namanya tempat pelatihan tapi kayak beragam mall. Kok kayak macam ini ya? Iya pelatihan otomotif misalkan. Orang-orang kan pada awamnya kaitannya sama ya kaitannya SEO gimana sih Pak, kaitannya cara kerjanya awalnya gimana sih kok SEO kok bisa gini, coba dibuat simulasinya gitu kan, sudah bisa dibuat simulasi. Nanti mobil nih kalau jalan nanti gini, kalau ini dikasih penyulut nanti bensin keluar ya, api keluar gitu, nah, terus nanti udaranya sekian kPa, sudah bisa gitu. Ini harusnya beliau ini aja di elektro harusnya Mas, jangan di penjaskes ya. Karena kalau misalnya ini Pak, karya bisa kita passionnya di elektro. Iya. Kalau udah tahu dalam ilmunya banget, dalam itu udah menguasai banyak hal. Kalau misalkan ngajar itu ke siswa, ke generasi terus bangsa ya, generasi dari sebelumnya, pasti passionnya lebih kuat, lebih jiwai, lebih totalitas, lebih ikhlas, dan ilmu pun akan terserap terus ke siswa juga. Ya. Karena saya ini PR nih, PR untuk dunia pendidikan kita. Iya. Ini mohon nih, ada orang potensial yang ini harusnya menjadi perhatian dari pemerintah ya, terutama dari dinas pendidikan. Ini orang-orang yang seperti beliau punya keahlian tertentu, yang bila mana ilmunya tidak dimanfaatkan betul oleh pemerintah, oleh negara, oleh masyarakat, sayang. Bisa betul-betul Pak. Kalau bilang ini misalkan tidak ada Pak ya. Ya, ilmu untuk SEO ini kan semua. Wah, masyarakatnya terus kemana tuh Pak? SEO rusak. Poli baru jutaan ya. Makanya tuh, saya sering menemui kayak gini Pak. Orang-orang yang punya keahlian khusus tertentu, yang ini punya dampak luar biasa di masyarakat manfaatnya. Ya. Tapi itu tadi dia di bidang yang bukan ininya, dia tidak berjalan oleh apa? Scanner dari kebijakan negara, kebijakan pemerintah. Banyak. Makanya kan gini. Oke guys, kembali ke channel kita Insan Kemajuan. Kita sekarang lagi ketemu dengan narasumber. Kita lagi ngobrol santai tentang dunia otomotif yang menarik. Beliau ini adalah Pak Madira, spesialis servis di bidang apa Pak? ECU, ada PSM ya, kurang ngobrol namanya sih elektronik kontrol ini, tapi sebutannya sih ada tergantung ada yang mengatakan kalau programnya sih ECU ya, ECU. Jadi memang untuk bagian softwarenya mobil ya? Iya, software sama hardware kan. Yang namanya software itu tanpa hardware kan nggak ada artinya. Oh itu. Kalau ECU sendiri apa nih Pak? ECU sendiri? Kalau dari SEO kan sebenarnya ini kepanjangan dari elektronik kontrol unit.
contohnya dalam satu unit mobil itu kan bermula makanya kan udah masih pakai manual semua yang namanya kan dalam artian di otomotif itu ada istilah kompresi. Iya. Kapan sih terjadi kompresi? Itu kan kompresi kan terbagi atas 3 bagian. Iya. Kalau yang berbasis mesin bensin ya, Iya. ya itu kan ada 3. Yang pertama harus terpenuhi dalam satu ruang tertutup atau vakum itu harus ada pertemuan pertama namanya api. Ya. Yang kedua namanya udara. Iya. Yang ketiga bahan bakar. Nah, sedangkan dari ketiga permasalahan ini antara udara dan bahan bakar itu kan itu sudah merupakan hukum alam ya. Iya. Jadi kalau misalkan udara itu harus disesuaikan. Udaranya itu 14%, nanti bensinnya 1. Iya. Tuh. Jadi 14 banding 1 itu udah merupakan ketentuan yang nggak bisa dirubah ya, dalam arti nggak bisa dirubah itu memang terjadinya suatu kompresi atau tenaga nanti harus perbandingannya harus seperti itu. Nanti baru ketemu api. Kalau api itu kan nanti memang terjadinya itu dalam satuan kilopol ya, ada yang seperti 7 kilo, ada yang seperti 4 kilopol, tapi memang harus seperti itu nanti baru terjadi ledakan. Kalau yang manual, nah setelah injection, ini bicara masalah injection ya. Iya, betul. Yang injeksi banyak kan pastinya injeksi ya. Yang larinya nanti ke alat yang namanya SPU. Jadi nanti dari ketiga permasalahan tadi, yaitu namanya api, bahan bakar, dan udara. Nah ini yang 3 ini akan dikendalikan oleh satu alat atau satu unit yang namanya SPU. Nah, jadi SPU ini sudah melepaskan semua kondisi yang manual, dia nggak pakai pelatihnya lagi, dan dia sudah nggak pakai karburator lagi, dan nanti di situ yang namanya delco juga nggak perlu delco, karena delco itu kan masih pakai manual, di mana putaran itu kalau semakin lama kan semakin jadi sekarang udah dibatasi dengan sistem semuanya kelistrikan, tidak ada gesekan, hanya sekedar apa istilahnya, sekedar idling ya. Sekedar idling dari sensor itu nanti tidak ada gesekan. Nah di situ nanti terjadinya suatu suatu sistem atau fungsi sistem. Ya fungsi sistem itu nanti dari berawal itu nanti kan ada istilah ada sensor ya. Jadi nanti kalau bicara masalah otomotif itu ada 3 yang perlu dipahami. Betul. Ada 3. Yang pertama namanya sensing atau sensor. Iya. Yang kedua proses. Yang ketiga aktuator. Nah, yang namanya sensor itu kan segala sesuatu. Manusia juga punya sensor. Yang salah. Iya. Berupa kulit. Kan kalau ada air gede ya. Betul. Ada breathing. Iya, breathing. Nah itu kan sensor. Lidah juga sama itu kan sensor. Makan sampai kok betul. Itu yang sensor itu. Termasuk ya mata ya. Iya, mata juga itu kan semacam sensor, tapi dia udah kompleks ya, dalam arti kompleks. Nah ini di otomotif juga mengadopsinya ke sana dalam arti mengadopsinya itu sebetulnya dari kejadian alam itu kan hanya 2, ada siang ada malam ya kan Mas? Iya, ada siang ada sore kan. Kejadian juga di sini di otomotif itu hanya 2, yang dipakai itu hanya iya dan tidak. Maksudnya gimana? Maksudnya iya dan tidak itu umpamakan sebuah relay. Relay dalam arti relay itu kan untuk penguat arus ya Pak? Iya betul. Masuknya berapa nanti dibuatkan sama dia itu bisa arusnya 1 bisa 2 ampere. Nah itu kan kondisinya kan 2. Ada kondisi nutup, itu kalau kondisi nutup pertama belum dikasih arus nih. Iya. Relay tersebut sebelum dikasih arus itu namanya normally close. Nutup duluan. Jadi nanti ada di situ nanti ada pull sama tatem. Ya, istilah itu ada indukan, ada anakan gitu aja sih. Jadi indukannya 1 nih. Ya. Nah, anakannya 2. Ya. Anakan yang nempel sama induk namanya itu close ya. Close ya. Itu ya berarti kan normally
close kan sebelum ada arus nih. Nah yang satunya karena nggak ada arus kan berarti kan dia terbuka. Iya betul. Yang namanya normally open. Nah sehingga kalau ada arus dari solenoid itu dikasih arus, nanti baru yang tadinya lepas itu kan nempel ya. Iya. Yang tadinya lepas itu nempel atau yang tadinya normally open menjadi normally close. Nah di otomotif itu banyak kan semua relaynya juga makanya normally open ya awalnya. Jadi semua relay yang dipakai di otomotif itu yang normally close itu hanya beberapa lah, nggak banyak. Ya, semuanya udah pakainya normally open. Sehingga kalau ada arus bisa lampu. Ya. Ada dari apa namanya dari switch ya. Klik kan masukkan arus itu. Nah baru dia kan lampunya diperkuat itunya apa akhirnya sama loh di biasa juga sebenarnya dengan apa namanya kata kuncinya tuh hanya dua, jadi hanya iya atau tidak, di situ aja. Hanya itu kan proses, prosesnya itu sebuah apa namanya kalau dibilang itu kan yang namanya data ya Pak. Data itu meliputi apa aja di ECU itu? Kalau di ECU itu kan yang jelas ada sebenarnya ada permasalahan tuh. Kalau masalah data itu kan pengolah, tapi nanti yang dinikmati oleh manusia itu sebetulnya bukan yang diolah. Hanya berarti itu yang dinikmati sama manusia tetap nanti ujung-ujungnya ya analog lagi. Dalam arti analog lagi, manusia bisa merasakan panasnya. Oh iya betul. Manusia bisa merasakan dinginnya di ruang otomotif tuh. Itu kan semuanya dinikmati kan bukan besaran digitalnya. Bukan besaran dalam arti programnya, tapi yang dinikmati nanti baik lagi analognya dinikmati oleh seseorang atau manusia yang ada di dalam lingkungan itu kan. Nggak mungkin sih menyatakan bahwa saya dunianya digital, semuanya digital, nggak bisa. Kalau digital itu nanti kalau seandainya ada komunikasi di internet aja, ini kan suaranya kan hampir mirip dengan manusia banyak, hanya catut-catut nggak karu-karuan. Nah, ini positif banget nih, pasti masyarakat banyak yang bingung nih. Apa sih sebenarnya ini? Apa yang diatur ini? Iya, ini kan bicara masalah awalnya otomotif. Ya. Oh, iya, tapi dibilang kaitannya segala sesuatunya kan harus tahu kaitan dari awal. Ya, sudah dari awal itu nih guys. Iya kan. Beliau nih yang masih saya jadi penonton nanti juga akan mendapatkan wawasan baru, pengetahuan baru. Iya, jadi sebetulnya secanggih apapun dunia digital kalau dirasakan sama manusia atau halayak itu sebenarnya analognya bukan digital. Itu hanya sekedar apa mempermudah aja, mempermudah kita bisa hubungan kaitannya pakai segala macam fasilitas ya dengan dunia digital. Tapi pada dasarnya ujung-ujungnya kalau memang pakaian misalnya nggak ada warna, nggak ada bola, nggak ada, itu tetap orang nggak minat. Jadi istilahnya tetap nanti yang kita amati untuk manusia sendiri termasuk di otomotif juga sama. Terus maka kalau punya fungsi ECU sendiri itu untuk apa aja? ECU itu ada di mobil automatic aja atau ada di mobil manual juga? Jadi untuk bicara masalah ECU itu sebetulnya ini kan kaitannya dengan perbaruan sistem. Dari yang manual dibuat suatu unit yang namanya ECU supaya semua yang dikendalikan apa yang dikerjakan oleh sistem di otomotif itu tidak pakai mekanis, hanya cukup menggunakan arus listrik. Itu yang baik manual atau matic. Ya, jadi mobil manual juga ada ECU juga. Ada mobil manual. Itu keluaran tahun berapa? Sebetulnya sih kalau di Indonesia itu booming adanya istilah ECU itu kan dikala antara tahun 90-an. Tahun 90-an hanya masih terbatas. Itu kan dulu itu ECU dengan kata atau halayak mengatakan hanya EV. EV kan ada istilah EV yang pertama itu EV, yaitu yang membuat geger ada EV itu kan awalnya manakala auto atau yang pengembangnya itu apa itu berarti auto itu berarti kan Toyota sama Datsun gabung dalam suatu
company lah. Karena perusahaan, tapi dia kan itunya namanya kan beda ya. Di situ nanti ada 9 APPM sih di situ tuh yang gabung tuh. Masih ada 2.000 teman. 2.000 yang di atasnya paling itu. Dia kan mau rekrut secara APPM. Awalnya aja dah. Sekarang gini aja. Itu kan berawal dari dia mau mengembangkan sistem kelistrikan dengan nama EFI, Electronic Fuel Injection ya. Iya, Electronic Fuel Injection, jadi kaitan dengan si yang awalnya kan baru fuelnya. Iya, dia baru fuelnya atau istilahnya bahan bakarnya kan. Iya. Itu yang awal. Nah, tapi dengan adanya sebenarnya udah SEU itu udah SEU. Sebenarnya kalau SEU itu kan tidak jauh dari microcontroller. Microcontroller, di mana microcontroller itu sudah dalam arti sudah baku. Kaitannya apa? Itu peruntukannya untuk mesin yang berapa silinder. Kan jadi misalkan yang 3 silinder kan beda dengan yang 4 silinder. Beda juga dengan yang 6 silinder. Jadi sudah ada spek masing-masing. Nah, di dalam SEU sendiri yang saya katakan tadi bahwa SEU itu peruntukannya hanya 3, hanya dia bisa berbensin dari apa-apa yang ada di sekitar mobil itu dan akan memprosesnya, dan setelah diproses nanti akan ada alat yang menggerakkan, yaitu aktuator. Jadi kalau sensingnya itu berupa sensor udara, sensor temperatur. Banyak ya sensornya Pak? Banyak sensor. Yang namanya sensing atau sensor itu kan satu ada sensor udara. Nanti ada orang yang mengatakan bahwa itu sensor udara itu ada yang mengatakan MAP. Ada juga yang mengatakan yang satu lagi itu namanya air flow. Ada air flow. Nah, itu sebenarnya kontrol udara. Yang nanti dia membagi yang bisa mengatur kondisi bahwa dia itu bisa 14% yang masuk dalam satu fungsi, atau yang disarankan itu 40%. 14%, maaf. 14%. Nah, bahan bakarnya hanya satu melalui semburan dari aktuator ini namanya. Yang namanya aktuator, yang namanya injeksi kan sistemnya. Iya, betul. Nah, kalau yang aktuatornya itu namanya injektor. Berarti kan alat. Injektor itu yang nanti yang berguna untuk membuka tutup kaitan dengan bahan bakar dalam suatu ruang. Tuh. Iya. Mari dia tuan masuk. Kenapa? Ini tenang guys, malu. Gak apa di baris ini. Pelan-pelan nanti dipotong bisa. Gampang gitu ya. Jadi kalau fungsinya SEU sendiri di mobil seperti apa nih Pak? Jadi SEU itu fungsinya untuk mengatur spek mobil supaya mobil itu bisa begitu di start langsung bisa si mesin itu jalan. Jadi semuanya itu terkendali dalam satu unit SEU mesin ya, itu kan SEU mesin. Maksudnya SEU bukan hanya SEU di mesin aja, ada SEU ya ada di mana aja. Ada SEU airbag. Oh gitu. Ada SEU kaitannya dengan apa pokoknya yang namanya unit yang awalnya ada sensor dan ada aktuator itu dikatakan semuanya dalam kategori SEU. Iya. Kalau di mobil-mobil yang baru mungkin ID airbagnya, terus di mesin, di bagian apa lagi? Di bagian ABS itu diantaranya itu kan ada SEU. Dan ini guys, Ahmad Ridwan ini spesialis di bagian servis SEU. Ya, kemarin saya tuh pada waktu mobil saya mengalami kendala, ya mungkin ketika dimasukin sering maju sendiri, mundur sendiri, sering nolak Pak ya istilahnya. Kita nyari kemana-mana bengkel tuh sempat angkat tangan nih. Wah, ini gimana nih?
Terus saya nyampein ke apa dealer resminya di resmi Hyundai, tanda tanganku ini kalau ganti asli Pak, itu Pak nggak bisa, pasti sampai lumayan mahal gitu Pak. Saya nggak bisa angka, tapi mahal banget Pak. Kebetulan beliau ini bisa menservis. Ini masuk profesi atau skill yang sangat langka guys. Bener ya, langka banget ini. Di Cirebon saya nyari kemana-mana, pada saya berangkat tangan. Alhamdulillah ketemu di sini. Tolong Pak, nanti link ini jangan sampai hilang, diwariskan ke siapa gitu. Siap. Siapapun nanti kita bisa bagi masyarakat kita yang mungkin mobilnya malah kendala di bagian ECU-nya, nanti akan ada yang jadi itu langka nih. Jadi makanya saya kalau berketahui deh semuanya. Iya. Tapi ada kemarin ini Pak, saya pengalaman ya kemarin belum saya itu ketika dia sering ngelok itu sampai berbulan-bulan itu, kalau misalnya ngelok kalau isu error dibiarkan aja, nanti dampaknya seperti apa Pak? Kalau kan bicara masalah kalau namanya matic itu kan kembali itu kan ada alat yang misalnya ada gesekan. Nah kalau sampai terlalu lama nggak segera diberesin, nanti kasihannya dengan kampasnya ya, kampas kopling kan di matic juga ada kampas kopling. Kampas kopling yang di maticnya? Iya, kampas kopling di matic itu kan karena dipaksakan kerjanya harusnya ya, kalau masalah bicara tenaga kan untuk awal itu kan misalnya harus masuk di gigi satu. Nah sekarang dipaksa nomor 3. Gitu. Nah terpaksa ini kan yang harusnya dia kerjanya hanya berapa kekuatan megahertz ya? Iya, misalkan dengan kekuatan berapa megahertz kan hanya dia dipaksa. Harusnya dia udah mulai bentar, dia masih ketahan. Hanya kasihan, sepertinya nanti kampas kopling yang ada di yang di itu kan karena dengan dipaksa, ya terpaksa. Nah, yang dikhawatirkan itu kan ya haus sama ini lepas dari kan pernah ada kan start jadi lepas gitu. Oh iya sering. Itu gimana? Sering. Jadi dampaknya kalau seandainya nanti mobil itu pertama itu dibiarkan dan yang keduanya itu oli, kan di matic juga ada oli. Iya, olinya luar biasa ya, limit lah 9 liter ya. Betul banyak. Menurut saya ngisi 8 liter Pak, Pak. Ya itu kalau semuanya sekitar segitu. Di situ kan ada sih ya, ada yang perlu diganti, dalam artian kalau mau diganti sesuai dengan kilometer salah 60.000 atau 80.000 itu cukup lah, kali-kalinya aja. Kalau yang hitam nggak usah, yang hitam tuh nggak usah, nanti yang aja yang motor 3 liter cukup. Ya jadi kalau terlalu lama ya ini terutama terus saja saya bukan promosi, bukan misalnya bukan kita sharing karena masyarakat, karena pengalaman dalam arti yang sudah dialami, terutama SRU itu kalau yang ya dalam arti saya bukan menginginkan sesuatu tapi ada SRU yang dengan usia sekian tahun itu harus dalam arti harus segera di rebuild ya, diganti atau diservis atau istilahnya Pak? Di rebuild itu istilahnya dibangun kembali dari hardware-nya sama software-nya itu di dalam itu dibangun kembali. Karena kalau nggak segera itu banyak di sini juga ada software yang desainnya nggak bisa diatasi kan? Oh betul, ada kasusnya gimana? Jadi ini udah terlalu lama. Kebetulan nih kalau yang namanya SRU itu kan tidak lepas dari arus DC. Yang namanya arus DC kan supaya aman terhadap penggunaan arus, itu kan harus disaring yang namanya kondensator ya. Iya. Kondensator atau kapasitor. Nah, di kondensator itu kan tidak lepas dari di situ kan ada dua plat namanya di elektrikum, di mana kedua plat itu ada polaritas positif dan negatif. Nah di situ nanti ada cairan. Ada cairan. Iya. Nggak sembarang orang. Nah cairan ini kalau seandainya si kualitas dari kondensator ini udah usia sekitar limit 9 tahun, itu akan mengeluarkan cairan dari kapasitornya. Tuh. Sehingga cairan itu akan kemana-mana, akan apa istilahnya akan bocor pada PCB atau printed circuit board, sehingga nanti di situ karena bukan dalam arti bukan cairan netral, bukan cairan netral, tapi dia di situ ada berupa cairan yang mengandung nilai resistansi cairannya. Manakala
dia terhubung dengan jalur satu sama lainnya, Iya. sehingga nanti akan terjadi suatu hubung singkat atau terjadi Konsleting. konsleting. Apa lu gitu? Fatal, kalau udah gitu fatal. Jadi itu solusinya berarti harus ganti SEU ya? Ganti SEU kalau yang udah seperti itu. Kalau ganti SEU standar Pak. Kalau yang desa-desa standar atau ini biasanya Kalau SEU ya terus ada, kalau seharusnya untuk yang medik itu kan lebih mahal. Yang medik itu karena dua pengaturan dalam satu unit SEU itu kan gabungan. Oh ya kalau misalnya untuk I20 medik aja udah di atas 13 juta kalau Pak. Kalau yang Grand APK itu udah limit ya 20 juta. 20 juta kan dari itu. Akhirnya kita nyebutin angka Pak. Akhirnya tahu. Akhirnya. Tapi kalau di sama dia, alhamdulillah mereka sudah kembali seperti mobil normal, mobil baru lagi, lumayan luar biasa. Ini suatu apa ya? Suatu skill yang sangat langka dan itu sangat dibutuhkan di masyarakat. Kalau misalkan ini dari ini gimana? Mungkin masa mau jadi barang rongsokan, masa mau harus ada solusinya. Mau dirawatin lebih baik-baik, jangan sampai hilang dari memang dari cetung saya lah betul. Itu kita dengan Pak Mandiri tentang SEU. Pak Mandiri mau makan. Kalau yang sering kesini biasanya kalian sering nangani SEU mobil apa aja?